Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudariyati, salah satu mahasiswa PPG Universitas Syah Kuala. Pada saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 2 KW 16. Adapun maksud dan tujuannya adalah saya ingin mewawancarai kepala sekolah, kemudian kepala pustaka dan rekan sejawat yang ada di sini. Adapun maksud tujuan yaitu untuk menyelesaikan tugas LK.2 terkait identifikasi masalah dan eksplorasi. Wabarakatuh. Nama kami Jafar, sebagai wakil kepala sekolah bidang guru-guru pada SMA Negeri 2. Saya Herlina SPD, di SMA Negeri 2 KW 16. Saya sebagai guru bahasa Inggris dan saya diberi kepercayaan untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isliza SPD. Saya salah seorang guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 2 KW 16. Baik. Untuk pertama sekali yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira sudah berapa lama Bapak bertugas di SMA Negeri 2 KW 16 ini? Baik, saya sudah bertugas di sini sejak tahun 2013 di SMA. 2013 gitu 2013. Bapak ya? Baik, tahun 2013 kalau kita hitung sampai sekarang sudah lumayan lama. Insya Allah pasti bagaimana dulu SMA Negeri 2 KW 16 itu sudah terhafal dengan jelas ya Bapak ya? Baik ya. Iya, baik Pak, kita langsung saja. Sebenarnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana terkait motivasi siswa-siswi kita yang ada di SMA Negeri 2 KW 16 ini Pak? Oke, baik. Tentu motivasinya dorongan anak-anak, kemauan untuk belajar memang sudah ada di setiap sekolah. Setiap anak yang ke sekolah itu pasti ada kemauan untuk sekolah, tapi mungkin saja dibanding motivasi sekolah-sekolah yang maju dengan sekolah kita di desa tentu ada perbedaan. Baik Pak, kalau bisa kita jabarkan Pak, kita lihat merujuk daripada nilai KKM yang diperoleh oleh anak-anak kita pada semester yang lalu. Kira-kira ada berapa persen anak-anak yang masih memiliki rendahnya motivasi di dalam belajar Pak? Kalau kita lihat hasil prestasi anak-anak pada akhir semester akan presentase dengan guru bidang studi. Tentu kalau kita merujuk dari KKM, sekitar 50% siswa dari hasil prestasi yang ingin dicapai sekolah tidak tercapai. Baik Pak, berarti ada sekitar 50% di mana KKM tidak tercapai. Itu bisa kita kaitkan salah satu penyebabnya adalah motivasi belajar yang kurang. Baik Pak, kira-kira apa sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa-siswi kita di sini itu kurang baik? Ya, menyebabnya tentu kita lihat pertama kepada pribadi siswa itu sebagai faktor dia sendiri. Mungkin anak-anak itu kurang tujuan, tidak ada tujuan masa depan kadang-kadang. Karena sekolah itu ada kadang-kadang kita tanya wawancara kenapa sekolah, orang itu sekolah, kawan sekolah, kami juga sekolah. Mungkin faktor ikut-ikutan sekolah juga, mungkin faktor itu maka minat belajarnya kurang. Kemudian ada juga faktor dorongan orang tuanya kadang-kadang orang tuanya banyak yang berani, kurang memperhatikan anak-anak untuk sekolah, maka mungkin kehadiran sekolahnya ada terlambat, mungkin pulang sekolahnya cepat, mungkin orang tuanya begitu cepat pulang sekolah belum waktunya, orang tua tidak merespon, tidak menanya kenapa. Juga ada faktor lingkungannya, karena lingkungan kita lingkungan desa mungkin terpengaruh ya, dekat kita ada sawah, ada kebun, mungkin sambil di sekolah anak-anak lihat orang panen sawit, sudah menengok ke sana, lihat ke sana, orang yang ke kebun, ke sawah, lihat ke sawah, mungkin ke sana dia terfokus karena banyak anak tani, dia lihat orang tua, orang-orang turun ke sawah, mungkin tertarik perhatian pada petani. Itu sebab mungkin. Baik Pak, berarti ada faktor intern dari siswa itu sendiri. Yang kedua faktor
ekstern, Sana, ya eksternal, yaitu dari faktor lingkungan. Ya, orang tua. Baik, mungkin kita merujuk kepada Bapak selaku Waka Kurikulum begitu Bapak Ya. Ada juga hal yang ingin saya tanyakan terkait model atau metode pembelajaran. Terkadang kita ketahui guru-guru ini sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, di mana guru-guru sudah mencoba belajar terus-menerus untuk menerapkan model-model pembelajaran tertentu di sekolahnya. Nah, ada juga sebagian masalah di mana guru sudah mulai menerapkan, tetapi siswa itu tidak merespon dengan baik. Hal yang seperti itu juga mungkin ada di sekolah kita. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa kita itu tidak mau merespon model pembelajaran ataupun materi yang diberikan oleh si guru tersebut? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan sebenarnya berat jawabannya kan. Sebenarnya tidak boleh kita buka rahasia itu, ya, karena itu rahasia guru. Memang guru kita sudah menerapkan semua sesuai dengan peraturan pemerintah. Sekarang harus mengajar secara modern. Tetapi kita sudah mengarahkan guru belajar proses belajar secara modern. Tetapi guru sudah kadang-kadang sudah menerapkan, sudah respon anak-anak mungkin kurang menerima sistem pelajaran secara modern karena anak-anak kita anak-anak kampung. Kemudian juga ada sebagian guru belum menggunakan pembelajaran secara modern. Pakai komputer, pakai laptop, pakai mungkin sebagian guru kurang menguasai dalam bidang itu. Baik, tadi yang paling menarik saya dengar mungkin faktor salah satunya adalah anak kita ini berada di kampung, gitu Pak ya. Kira-kira ada nggak pengaruh daripada penggunaan bahasa mereka sehari-hari terhadap keaktifan belajar mereka di sekolah? Pasti. Karena kita anak kita kan biasa dengan bahasa daerah, bahasa Aceh. Ketika guru mengajar dengan guru kan bermacam model. Kadang-kadang guru tidak bisa bahasa Aceh, kemudian menerangkan bahasa Indonesia. Kadang-kadang anak-anak nongol-nongol kurang memahami bahasanya. Kadang-kadang guru memang seperti mata pelajaran khusus bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Anak-anak itu merasa tidak termotivasi untuk belajar. Apakah sarana dan prasarana juga mempengaruhi daripada penyebab-penyebab tersebut? Iya, tentu berpengaruh. Kalau sarana yang tersedia di sekolah yaitu seperti di sekolah kita sediakan lab komputer ada, kemudian secara umum internet ada, tetapi kelemahan kita guru-guru kan ada lab tersendiri sebenarnya jurusan seperti kami IPA ada lab, geografi juga lab, biologi lab. Kemudian sekolah kita kekurangan itulah guru bidang studi belum menyediakan lab khusus untuk guru bidang studi seperti saudara Sardiwati, yaitu mata pelajaran geografi. Jadi sekolah kita belum ada lab khusus untuk geografi. Mungkin dalam proses menyampaikan pembelajaran, model pembelajaran kepada anak-anak mungkin belum terpenuhi secara yang diharapkan sekolah. Gitu. Baik Pak, apakah pengaruh juga bagaimana faktor eksternal tadi terkait kepedulian orang tua terhadap motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sesuai sintak yang diberikan oleh guru tersebut Pak? Ya, tentu ada. Jadi orang tua sebenarnya harus berperan karena pendidikan itu adalah pengaruh pendidikan harus kerjasama siswa dengan guru, dengan orang tua, dengan lingkungan. Jadi karena mungkin kepedulian orang tua kurang, lingkungannya kurang, hanya guru saja yang selalu berinteraksi dengan siswa, mungkin pengaruh itu juga ada, sehingga motivasi anak-anak belajar itu kurang karena tidak sepenuhnya didukung oleh lingkungan, tidak sepenuhnya didukung oleh orang tua. Karena orang tua melepaskan saja sekolah ya sudah sekolah, jadi tidak menghiraukan, tidak melihat apa hasil setiap hari dari proses pembelajaran anak pulang ke rumah itu. Baik, selanjutnya Bu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ibu mulai tahun berapa mendapat tugas di SMA Negeri 2 KW16? Dari tahun 2015 di bulan Januari.
2015 di bulan Januari, sudah sangat lama ya. Sementara mendapat tugas tambahan menjadi kepala perpustakaan itu kira-kira sudah berapa lama? Dari tahun 2017, berarti berapa? 6 tahun, subhanallah ya. Kalau kita lihat dari pengalaman Ibu sebagai kepala perpustakaan ini, tentu sudah banyak sekali aktivitas anak yang sudah bisa Ibu rangkumkan, di mana kelebihan-kelebihan anak kita dan kekurangan-kekurangan anak kita terkait dalam perpustakaan, begitu Ibu ya. Nah, sebagai kepala perpustakaan, tentunya Ibu mengetahui bagaimana daya literasi daripada siswa kita di sini. Apakah daya literasi siswa kita di SMA Negeri 2 KW16 ini sudah sangat maksimal menurut Ibu? Kalau menurut saya sangat mengharapkan tuh anak-anak suka membaca supaya wawasan mereka berkembang. Namun ya budaya literasi di SMA kita ini belum maksimal, ditandai dengan kurangnya siswa yang datang ke perpustakaan. Mereka biasanya kalau ke pustaka ya harus kita ajak, harus kita giring dulu, harus kita rayu dulu. Kalau tidak ya mereka tidak akan ke pustaka. Oh, begitu Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira apa saja yang membuat anak kita itu kurang tertarik ke pustaka atau budaya literasinya itu masih sangat kurang? Ada beberapa kendala yang membuat mereka tuh kurang tertarik untuk datang ke pustaka, karena bukunya hanya terpaku kepada buku paket saja, jadi tidak ada yang menarik di sana. Tidak ada buku cerita, tidak ada buku majalah, jadi hanya buku paket saja yang disediakan di sana. Dan literasi bukan sekedar keterampilan membaca apalagi mengeja, tetapi lebih berkaitan dengan kemampuan berpikir dan proses informasi. Nah, untuk mampu berpikir ini siswa perlu wawasan yang banyak. Salah satunya mereka harus membaca. Tapi sayang sekali literasi bukan sekedar keterampilan membaca apalagi mengeja, tetapi lebih berkaitan dengan kemampuan berpikir dan proses informasi. Nah, untuk mampu berpikir ini siswa perlu wawasan yang banyak. Salah satunya mereka harus membaca. Tapi sayang sekali kebiasaan anak yang ada di sekolah kita ini, mereka lebih terfokus untuk bermain gadget ya, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar anak. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Sebagai sesama guru serumpun dengan IPS, ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya wawancarai dengan Ibu. Namun yang pertama, yang paling krusial dan urgen menurut saya adalah tentang pemilihan model pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini guru sangat dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Guru tidak hanya harus bisa terkait materi-materi pembelajaran, tetapi guru harus juga bisa menerapkan dan memilih model-model pembelajaran yang berbasis IT sesuai dengan karakter dan minat daripada siswa itu sendiri. Nah, peran saya selama ini, apakah Ibu sudah menerapkan model-model pembelajaran inovasi yang sesuai dengan karakter siswa itu sendiri, Ibu? Belum sepenuhnya kita terapkan di sekolah, karena selama ini pembelajaran di sekolah itu masih berpusat pada guru, jadi siswa itu tidak aktif di kelas. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran inovatif yang melaksanakan kan harus ada diskusi kelompok, itu kurang efektif karena siswa kita malas untuk melaksanakan seperti itu. Jadi lebih harus kita yang aktif dibandingkan dengan siswa. Berarti selama ini model pembelajaran sudah dicoba terapkan tetapi tidak efektif begitu Bu ya. Siswa lebih banyak berperan pasif sementara guru lebih aktif begitu Bu ya. Melihat hal tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan siswa kita ini tidak aktif ataupun kurang respon terhadap pembelajaran yang kita terapkan?
sekolah. Alasan yang paling utama itu mungkin juga kesalahan kita di guru yang mungkin sebagian besar masih belum menguasai IT, makanya kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara inovatif tadi. Kemudian yang kedua, termasuk saya sendiri itu kadang-kadang lebih nyaman dengan pembelajaran model lama, itu hanyalah menjelaskan, kemudian siswa mencatat, jadi sulit untuk dibuang kebiasaan-kebiasaan lama itu. Dan yang ketiga, saya rasa agak sulit pembelajaran inovatif tadi karena siswa agak, kalau kita suruh bawa bahan untuk pembelajaran hari ini itu agak susah untuk dibawa. Jadi daripada tidak ada belajar, jadi lebih baik diterapkan metode-metode pembelajaran yang sudah lama. Jadi tidak menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, karena siswa pun kalau disuruh kita bawa apapun itu agak sulit ya. Misalnya kita suruh bawa karton atau apa itu sudah sangat sulit, apalagi kalau kita suruh buat presentasi dan lain sebagainya, untuk buat makalah itu sulit untuk kita laksanakan di sini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu Rizana. Senang sekali pada kesempatan ini Bu Rizana memiliki kesempatan untuk bergabung dengan saya dalam kegiatan wawancara untuk menyelesaikan tugas kampus. Kebetulan saya sedang PPG dalam jabatan di Universitas Yahkuala. Pada kegiatan ini saya ingin menyelesaikan tugas LK 1.2, yaitu terkait dengan identifikasi masalah dan eksplorasi masalah. Salah satunya adalah mewawancari pakar. Maka pada hari ini Ibu Rizana adalah seorang pakar, di mana selama ini sudah banyak memberikan contoh-contoh positif kepada kami. Baik, untuk awalnya saya ingin tanya, apa kabar Bu Rizana? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bu Ida sendiri bagaimana? Alhamdulillah seperti biasa sangat baik Bu. Masih sangat bersemangat untuk terus belajar. Mohon izin Bu Rizana untuk memperkenalkan diri. Baik Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizana SPD. Saya selaku bendahara di Forum MGMP Aceh Barat. Tempat tugas di SMA Negeri 1 Salatiga. Barangkali itu saja perkenalan singkat dari saya, Bu Ida. Terima kasih Bu. Selaku bendahara ataupun penggiat aktif di Forum MGMP Geografi Aceh Barat, pasti tahu ini keluh kesah guru-guru geografi yang ada di Aceh Barat. Menurut Ibu Rizana, bagaimana prestasi siswa pada pelajaran geografi di Aceh Barat, Bu? Baik, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya, luar biasa pertanyaannya. Baik, jika kita perhatikan ataupun kita mendengarkan berbagai cerita dari kawan-kawan kita, tentunya dari seluruh Aceh Barat, bagaimana prestasi siswa terhadap pelajaran geografi. Saya rasa sudah bagus, karena Kemudian, ini menarik perhatian saya. Kok bisa sih ya anak-anak ya, prestasinya semakin bagus seperti itu, Bu? ya, Kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan supaya mata pelajaran geografi ini menjadi semakin menarik dan diminati oleh anak-anak, begitu, Bu? oh ya, baik Bu Ida. Sebenarnya pelajaran geografi ataupun bidang studi geografi itu memang sudah menarik ya. Cuman perlu kita tambahkan saja ataupun perlu kita terapkan di dalam diri kita tentang penguasaan materi. Sebenarnya kalau menurut saya Bu Ida, suksesnya proses pembelajaran itu tergantung dari penguasaan materi seorang guru. Jadi kalau seorang guru itu sudah menguasai materi, insya Allah bisa menerapkan proses pembelajaran yang menarik tentunya. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama menurut saya nih yang sangat penting, sangat perlu sekali variasi metode pembelajaran, itu penting. Kemudian proses pembelajaran harus kita terapkan juga
proses pembelajaran metode belajar sambil bermain. Jadi anak-anak itu tidak perlu kita tekan, biarlah santai saja mereka. Baik. Selanjutnya untuk mode pembelajaran itu ada variasi. Tadi kata variasi mode pembelajaran itu penting. Iya. Kemudian pemberian reward terhadap anak-anak atau berupa pujian, baik itu hadiah dan sebagainya, itu penting sekali untuk tentunya membangkitkan semangat anak-anak kita dalam belajar. Tak dikata prestasi mereka tuh dihargai. Anak-anak itu kan butuh pujian dia. Selanjutnya intonasi suara dalam proses penyampaian materi juga sangat penting. Kalau suara tidak terlalu jelas kan anak-anak juga jenuh, ada masanya jenuh. Selanjutnya kita nih sebagai guru harus punya trik atau artinya memancing anak-anak itu dengan pertanyaan. Tadi kata kita berikan pertanyaan yang sifatnya menantang atau memancing semangat anak-anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya rasa seperti itu Bu Ida. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Bu ya. Mungkin ini bisa saya terapkan ke depan. Berarti kita harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa kita itu penasaran terlebih dahulu begitu Bu ya.